قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. Sesungguhnya orang yang berbeat pada kamu hai Muhammad, sungguh hanyalah dia berbeat pada Allah. Beat bisa berarti secara bahasa adalah menjual, jual beli, jual beli. Bayu saling jual beli atau melimpah jual beli. Sesungguhnya orang-orang yang mereka jual beli atau saling jual beli pada kamu hai Muhammad, sungguh mereka adalah jual beli atau beat kepada Allah. Di sini sungguhnya berkali-kali, yaitu inna itu sungguh double 2, kemudian innama sungguh double 3. Yang kita baca baru saja itu artinya apa? Berbeat. Kalau di sini berarti berbeat pada thariqah syadziliyah. Apa berarti kewajibannya adalah istighosah ba'da maghrib ba'da subuh yang wajib, yang isya itu sunnah, nisful lail juga sunnah. Tapi di sini ada kelonggaran bagi yang baru. Yang penting wasilahnya, kemudian la ilaha illallah diawali dari 12 kali, kemudian 30 kali, 100 kali. Kalau sudah istiqomah bisa ditingkatkan menjadi 160 kali, bahkan yang sudah istiqomah betul 1000 kali. Istighosa ini adalah salah satu daripada kewajiban untuk tawadhu. Tadi sudah disebutkan bahwa dalam thariqah adalah ilmu tawadhu. Terserah gurunya minta apa. Istilahnya jual beli, saling jual beli. Kamu dapat ilmu dari Allah asalkan mau meminum air cuci tangan saya. Ya berarti ya apa? Yang penting minum air cuci tangan. Kamu bisa dapat ilmu dari Allah melalui ngaji rutin. Ya sudah, ngaji rutin saja. Melalui apa? Harus istighosah ba'da maghrib ba'da subuh, berarti ya harus dilakukan. Jadi apa terserah gurunya. Padahal ilmunya Allah sangat mahal harganya. Innal ladzina yubayyi'unaka, sungguhnya orang-orang yang mereka berbeat kepada kamu hai Muhammad. Innama yubayyi'unallaha, sungguh hanyalah mereka itu berbeat kepada Allah. Makanya ilmu thariqah itu ilmu berguru. Mau berbeat kepada Allah bagaimana caranya? Ya beat pada Rasulullah, beat kepada thariqah. Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Makanya pada beat tadi seolah-olah tangannya yang beat adalah apa? Menghadap ke atas, kemudian tangan Allah di atas tangan mereka. Faman nakasa fa innama yanqusu ala nafsih. Siapa yang melanggar, maka sungguhnya dia pelanggaran itu untuk atau berakibat pada dirinya sendiri. Kami waman aufa bima ahada alaihullaha.
siapa yang menepati dengan apa yang ia saling janji padanya pada Allah, atasnya pada Allah, menepati apa yang terhadap apa yang saling janji atas Allah, fasayutihi ajrun 'azima, maka Allah memberinya pahala yang sangat besar. Amalia orang yang ahli sudah beat, maka dibanding dengan orang yang tidak beat, ya lebih baik orang yang beat walaupun satu kali dibanding dengan 1 triliun orang yang bukan atau yang belum beat. Itulah keuntungannya. Oleh karena itu kita niat, ya, tekad untuk mengamalkan ini thariqah ini. Ada tadi yang tanya, bagaimana kalau syariatnya itu belum mantap kok sudah berthariqah? Pokoknya syariat itu seharusnya dipelajari mulai 7 tahun sampai balik. 7 tahun itu 7 tahun. Biasanya mulai masuk MI. Kemudian balik kira-kira lulus MI. Maka itu harus belajar syariat. Belajar halal haram, belajar usul fikih, belajar hukum-hukum Al-Quran, belajar hadis. Nah kalau sudah tua kok belum pernah belajar syariat, ya tobat. Apakah syariat dulu kemudian thariqahnya belakang? Ya tidak bisa. Kalau nggak keburu mati gimana? Ya sambil belajar syariat, ya belajar thariqah. Nah thariqah itu seharusnya pokoknya mulai balik itu sudah masuk thariqah. Sampai usia nikah, berarti anak MTS, SMA, perguruan tinggi, atau SMP, SMA, dan perguruan tinggi, itu mestinya wajib masuk thariqah. Thariqah adalah, dalam arti sempit adalah memperbanyak amal baik, menjauhi sejauh-jauhnya amal atau amal jelek, ya, jauh-jauhnya amal jelek. Itu thariqah. Hal yang sunnah seolah-olah wajib. Sembahyang sunnah jadi wajib kalau masuk thariqah. Harus dikerjakan. Wudu, memasukkan air ke hidung atau berkumur dalam wudu bukan sunnah lagi. Kalau sudah masuk thariqah wajib dikerjakan. Hal yang makruh untuk ditinggalkan, tidak ada kata makruh, semuanya sudah harus ditinggalkan, seolah-olah haram semuanya. Apalagi yang jelas-jelas haram. Tidak mendekati saja tidak. Wajib menghinakan perbuatan yang haram. Ngomong pacaran harus diikuti dengan pacaran yang keji, yang dilaknat oleh Allah. Diembel-embeli dengan demikian. Menyebut kebaikan maka disebut mubarak, masjid yang penuh barokah dan sebagainya, pengajian yang sangat barokah. Ada acara pesta yang dilaknat oleh Allah. Ini mestinya mulai balik
sampai dengan usia nikah. Kemudian usia nikah sampai 40 tahun itu mestinya sudah menjalankan hakikat. Kalau thariqah adalah menjalankan syariat, syariat adalah menjalankan ilmu teori, thariqah adalah menjalankan itu. Kemudian hakikat adalah istiqomah dalam menjalankan itu. Hakikat adalah tidak untuk duniawi, tapi untuk ukhrawi, untuk akhirat. Kalau tahap thariqah pokoknya puasa sebanyak-banyaknya. Tahap hakikat puasa yang ikhlas untuk akhirat, bukan untuk dunia. Biasanya guru hakikat itu akan menguji. Amalkan puasa ini. Kalau kamu amalkan, maka kamu dapat istri cantik. Misalnya. Ternyata diamalkan betul. Kok tanya? Katanya dulu dapat istri cantik, gak lulus berarti kamu. Masih di thariqah terus. Puasa terus. Nah, puasa lagi. Kamu mengajar ya, nanti dapat sertifikasi. Kemudian ternyata betul mengajar, masih mengharap sertifikasi saja. Ya sudah, thariqah saja, nggak naik-naik. Ya masih kesulitan. Hakikat yaitu ilmu orientasi akhirat, tidak tercampuri sedikit pun dengan dunia. Jadi walaupun dihina orang, mengajar tetap mengajar. Walaupun dengan mengajar hartanya menjadi habis, tetap mengajar ya mengajar. Biasanya dapat ujian, ada saja ujiannya. Itu hakikat. Kemudian kalau sudah lulus itu, tidak ada lain, hanya untuk akhirat saja. Sholat untuk mengagungkan Allah, untuk akhirat, bukan untuk dunia. Puasa bukan untuk agar ceking, ya kan? Bukan untuk diet, tapi untuk meningkatkan ketakwaan, untuk akhirat. Nah, berbuat sesuatu itu tadi yang banyak amal kebaikan hanya untuk akhirat, bukan untuk dunia. Ya, mengajak haji agar akhirat masuk surga, bukan untuk dunia. Biasanya mesti ada ujiannya, ujian dan ujian. Itu istilahnya ilmu perang. Siapa yang sudah masuk ilmu perang, maka tidak dihisab masuk surganya. Dalam bahasa Al-Quran disebut pejuang atau syuhada. Kemudian kalau sudah begitu, maka akan diberi oleh Allah secara otomatis. Siapa yang tidak cinta dunia tapi cinta akhirat, secara otomatis Allah memberinya ilmu makrifat, yaitu mengenal Allah, bisa dialog dengan Allah. Allahumma amin. Suatu nikmat yang paling besar. Satu nikmat yang paling besar. Lebih suka dialog dengan Allah daripada masuk surga. Bukan masalah surga itu, apakah surga atau tidak surga. Wong di surga itu nikmat yang paling tinggi adalah melihat Allah. Nah, orang ahli
makrifat pada Allah itu sudah bisa dialog dengan Allah. Orang sudah tua belum ngerti syariat. Terus bagaimana? Apakah syariat dulu? Ya nggak cukup waktunya ya. Tidak dulu, tapi syariat ya dipelajari karena tobat. Kenapa dulu waktu MI atau waktu SD tidak belajar usul fikih, tidak belajar sorof, tidak belajar nahwu, tidak belajar fikih ya, hukum-hukum Allah. Kenapa? Makanya tobat pada saat itulah langsung belajar hukum-hukum Allah. Apa sih kewajibannya istri? Apa sih kewajibannya suami? Kewajibannya suami adalah membina istri untuk masuk surga. Makanya suami berhak membentak istrinya, tapi istri tidak berhak membentak suami. Kok begitu aturannya? Ya begitu. Guru boleh membentak muridnya, ya kan? Tapi murid nggak boleh membentak guru. Murid nanti jadi guru boleh membentak muridnya. Ya. Lihat-lihat dulu muridnya syariat atau thariqah. Kalau muridnya syariat, ya jangan dipukul, ya kan? Kalau muridnya thariqah, nggak ada aturannya sudah. Kadang disembelih juga, ya kan? Kalau muridnya masih syariat, ngomong harus halus. Ya. Tapi kalau muridnya sudah thariqah, tidak perlu halus. Kadang-kadang sudah benar digoblok-goblok, nah sudah benar kegoblokan ini. Goblok digawe dhewe. Ya. Goblok kamu pakai sendiri gimana nih? Tidak ada aturannya sudah. Kiai meguru dimaling-maling no. Pemaling ya, mereka kata nyolong ya. Padahal apa? Kiai tadi datang berguru mencari ilmu. Ternyata belum apa-apa sudah diberi ilmu oleh Allah. Yo, kan maling ya, bajingan kan, mulai. Sebenarnya ini termasuk rahasianya ilmu thariqah. Ini kok mulai dengan menggerutu, ya berarti belum naik gitu aja. Ya. Cik syariat saya ketimpul di situ ya. Kok kadang-kadang murid itu kadang-kadang dibentak, kadang dihalusi. Ya itu berarti kadang-kadang dianggap syariat, kadang-kadang dianggap thariqah. Kiai meguru pada syekh mah di bajingan. Aja tiru ibu. Kiai bajingan ditiru. Masuk neraka kiai itu. Masuk neraka ngomong beres. Tapi kalau kamu jadi guru mau ngawur di durung thariqah durung hakikat maka niru guru gak boleh ya. Di mengajar syariat itu ya ngomongnya yang halus, ada aturannya. Di fakultas tarbiyah itu atau fakultas pendidikan itu ada cara-cara mengajar. Makanya kadang-kadang ulama atau mursyid itu kadang-kadang menjadi setan. Disuruh kamu kembali ya, di sana
lihat orang yang cantik-cantik itu ya, langsung aja cium. Langsung aja cium. Kan setan sih ngongkon kejahatan ya. Merintah kejahatan kan setan, ya kan? Ya itu kadang-kadang guru begitu, guru mursyid. Wah ini saja nih buka rahasia ini ya. Tapi bapak wis dia nggak ngerti ya, dia gak goblok aja. Jadi ada yang tanya apakah syariatnya harus kuat dulu. Lihat umurnya. Kalau umurnya sudah tuwek ya. Sudah di atas 40 tahun ya harusnya belajar makrifat juga. Ilmu hakikat. Kalau sudah usia 50 tahun harus belajar ilmu makrifat. Ya usia 50 tahun ya. Tinggal masuk bumi ya. Kok belajar cara membaca saja, cara menulis. Walau bolin itu berbulan-bulan, ya habis waktunya untuk belajar itu aja. Nah, ilmunya Allah banyak. Makanya syairnya Gus Dur itu mengingatkan, ojo nggur belajar ngaji syariat bloko. Jangan hanya belajar syariat saja. Nanti akhiratnya cilaka, ya kan? Nanti akhiratnya cilaka, na'udzubillah. Cuma na'udzubillah. Jadi kalau sudah usia 50 tahun ya wajib belajar ilmu ma'rifat. Lah kalau belum ya tobat. Hakikat syariat ya belajar, thariqah ya belajar. Ya, hakikat belajar ma'rifat ya belajar. Sungguh rugi kalau sudah meninggalkan dunia tidak pernah merasakan ilmu ma'rifat. Ilmu ma'rifat itu luar biasa lezatnya. Sudahlah surga saja masih kalah dengan rasanya atau kelezatan ilmu ma'rifat. Masuk surga dibanding merasakan lezatnya ilmu ma'rifat, masih lezat ilmu ma'rifat. Itu kadang-kadang ulama mengatakan terserah aku masuk surga, terserah nggak masuk surga, terserah. Sekarang saya sudah merasakan lezatnya ilmu ma'rifat. Tapi orang ngomong begini harus kasih nyatan ya. Gak kasih nyatan ya bel gedes ya, tinggal lari saja, pembohong besar. Gak tahu sembahyang, gak tahu ngejak orang baik, senengan ngejak orang jelek ya. Ngomongnya aku lebih baik, aku nggak takut masuk neraka atau masuk surga. Itulah jadi inti bin rokok nanti. Na'udzubillah. Itu tentang usia idealnya biasanya. Tetapi ada juga yang masih muda sudah diberi ilmu ma'rifat oleh Allah. Semuanya terserah Allah. Semuanya terserah Allah. Walaupun umur 50 tahun seharusnya belajar ma'rifat, tetapi mungkin saja Nabi itu 40 tahun sudah dapat wahyu, ya kan? Bisa saja. Itu semuanya terserah Allah.
Nah, dalam thariqah Syadziliyah ini ada diminta zikir. Sebenarnya amal soleh. Nah, amal soleh yang paling tinggi di hadapan Allah adalah zikir. Wala zikrullahi akbar. Dan sungguh zikir pada Allah itu yang paling tinggi pahalanya. Sedekah 1 juta tinggi mana dengan zikir? Masih tinggi zikir. Sedekah 1 miliar, uang 1 miliar dengan zikir masih tinggi zikir. Sedekah 1 miliar, 100.000 saja ditambah dengan zikir, baik mana? Ya baik zikir dan 100.000 ya. Sebab orang sedekah itu berarti otomatis kalau pakai zikir itu otomatis sudah sama dengan kholwat. Ini uangnya Allah, ini untuk agama Allah. Ini uangnya Allah untuk agama Allah, terserah Allah, ikhlas karena Allah. Zikir di sini tadi yang diajarkan, yaitu apa? Sudah cukup apa? Wasilah, yang wajib itu wasilah sama apa? Sama la ilaha illallah. Cuma bisa bertahap. Saya berkali-kali sampaikan, tidak la ilaha illallah, tapi kalau Abah dulu mendikan itu dibaca berat, abot, orang la tapi la. Kalau bahasanya Abah dibaca bainal lam wal ha, bukan ha tapi bukan la, yaitu antara lam dan ha. Jadi la illallah, ilahnya yang itu disirikan, hanya Allah yang tahu. Kalau ada orang bertanya bagaimana itu, apa enggak merubah arti, jawabannya masuk thariqah dulu. Jawabannya masuk thariqah dulu. Jawabannya masuk thariqah dulu. Rasakan dulu, ya. Jadi nggak bisa dijawab dengan omongan, tapi dijawab dengan rasa, langsung merasakan, praktek. Karena zikir adalah olah hati, bukan olahraga, tapi olah hati. Maka latihannya juga itu, hatinya dipakai. Masuk dulu, kalau sudah istiqomah maka dapat ilmu. Allahumma amin. Cirinya dapat ilmu apa? Ya bertauhid. Bertauhid, memahasatukan Allah, menyatu dengan Allah. Ya, mudah-mudahan ya secara istiqomah jalankan ya. Mau apa? Mau cari apa di dunia ini? Cari apa? Andai hanya menjalankan thariqahnya saja, yaitu zikir tadi dijalankan, tapi belum dapat ilmunya, maka sudah masuk surga. Masuk surga sebagai orang yang soleh, tapi masih dihisab amalnya. Tapi kalau sudah masuk ilmu akhirat,
tidak cinta dunia, maka menjadi pejuang, pasti itu menjadi pejuang dan masuk surga tanpa hisab. Allahumma amin. Lebih dari itu bisa memasukkan surga, misal ma'rifat bisa memasukkan surga para pejuang. Tadi itu bahasa yang biasa dipakai oleh para ulama thariqah, yaitu syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Tapi kalau bagi wali Jawa itu biasanya disebut bahasa Jawa cipta manunggal ing rasa sejati ing rasa mujudake cahya, atau pitu ananing telu dipirang dadi lima mujudake siji. Kalau bahasa Al-Quran, faulaika ma'al ladzina an'amallahu minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-sholihin. Fa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itu adalah sebaik-baik teman, yaitu Nabi. Nabi itu sebagai gurunya ahli ma'rifat. Makanya ahli ma'rifat berguru langsung pada Nabi dan Allah. Makanya ahli ma'rifat pasti cinta pada Nabi, cinta pada Allah. Pasti suka sholawatan. Tidak ada orang ahli ma'rifat yang membid'ahkan sholawat, itu tidak ada. Ya. Sholawat dikatakan bid'ah, itu pasti bukan ulama, itu wong ngelama. Pasti cintanya pada Allah dan Rasulnya melebihi daripada darah dagingnya, rela berkorban darah dagingnya daripada Allah dan Rasulnya dihina. Faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin, para nabi. Kemudian wasyuhada wasiddiqin, dan orang siddiq. Orang siddiq mengguru kepada Nabi dan pada Allah. Orang siddiq itu yang disebut tadi orang ahli ma'rifat, ulama. Ulama itu pasti orang mukmin. Bukan orang mukmin kalau belum ulama, kalau belum siddiq. Ahli ma'rifat. Lah ahli ma'rifat jadi guru atas ahli hakikat, atau disebut dalam Al-Quran sebagai syuhada, yaitu pejuang. Makanya para pejuang kalau kepingin dapat ilmu ma'rifat harus berguru kepada ulama. Wasyuhada wassolihin. Wasyuhada, nah, syuhada itu bisa menjadi guru atas orang soleh. Jadi orang yang banyak amal solehnya, kalau kepingin jadi ahli hakikat, maka bergurulah pada pejuang. Bergurulah pada pejuang. Harus berguru. Kalau enggak, maka masih paling banter jadi orang soleh saja, yaitu orang yang masih masuk surga tapi dihisab amalnya. Pas-sholihin, dan orang soleh. Orang soleh itu berguru kepada syuhada, pada pejuang, dan menjadi guru bagi orang belajar syariat. Kalau belajar syariat halal haram tidak digurukan pada orang soleh, ya, nanti diputar balikkan, mendekati zina,
dikatakan halal-halal saja ya, karena gurunya senengannya pacarannya. Maka hukum atau syariat dirubah-rubah. Makanya belajar syariat kepada orang yang soleh, pada orang yang banyak amal solehnya, menjauhi sejauh-jauhnya yang dilarang oleh Allah. Mudah-mudahan kita, anak cucu kita, keluarga kita juga dijadikan oleh Allah ini terus berguru sampai menuju kepada Allah, sampai kepada Allah atau bersama Allah. Allahumma amin. Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa sallam Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina innaka antal ghafurur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala Muhammad wa sallam Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta istiru wa ghali anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallim, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallim. Sallallahu